Radio Republik Indonesia RRI Semarang, Jawa Tengah menonaktifkan siaran Pro 4 baik melalui penyiaran gelombang FM maupun AM. Penutupan siaran Pro 4 adalah dampak dari efisiensi anggaran belanja APBN 2025. Unggahan di media sosial ini mengejutkan banyak pihak, terutama pendengar setia radio di Semarang, Jawa Tengah. Radio Republik Indonesia RRI Semarang mengumumkan menonaktifkan siaran Pro 4, baik melalui pemancar AM maupun FM. Keputusan ini mengejutkan penggemar siaran Pro 4 RRI Semarang. Ya sebenarnya saya sih sangat kecewa. Itu programnya bagus sekali dan waktu saya masih muda itu senang sekali dengan RRI, terutama wayang. Muncul dugaan, nonaktif pemancar Pro 4 ini adalah dampak dari efisiensi anggaran APBN 2025 yang ditetapkan Presiden Prabowo. Namun Kepala LPP RRI Semarang Atik Hindari membantah. Menurutnya penonaktifan pemancar FM dan AM siaran Pro 4 adalah keputusan strategis, merubah penyiaran dari terestrial ke siaran streaming. Sebenarnya ini sudah lama akan kami alihkan ke sana, digitalisasi, tetapi tanpa meninggalkan terestrial, tanpa meninggalkan kualitas yang ada gitu. Jadi kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman ini, justru kami tertinggal nanti gitu. Hanya mungkin salah menarasikan mungkin ya teman-teman di bawah. Nonaktif siaran melalui pemancar AM dan FM telah dilakukan hari Senin kemarin. Aktivitas siaran di kantor LPP RRI Semarang kini berjalan seperti biasa. Saat ini terdapat 103 pegawai di RRI Semarang dan 6 orang kontributor. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra melaporkan. Ratusan karyawan LPSK menggelar aksi damai imbas pemangkasan anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Pemangkasan anggaran LPSK hingga 62% dinilai berdampak pada kualitas perlindungan kepada saksi dan korban. Ratusan karyawan LPSK menggelar aksi damai imbas pemangkasan anggaran yang bertempat di halaman parkir gedung LPSK Ciracas, Jakarta Timur pada Senin pagi. Aksi damai digelar dengan diskusi antara pegawai dan sejumlah pimpinan LPSK. Pegawai yang tergabung dalam aksi menilai pemangkasan anggaran bisa berdampak kepada operasional LPSK, termasuk kualitas perlindungan terhadap saksi dan korban. Diketahui anggaran LPSK senilai 220 miliar rupiah dipangkas sebanyak 62% atau sekitar 144 miliar rupiah, hingga tersisa 88 miliar rupiah. Para pegawai pun meminta dilakukannya moratorium atau penundaan pemangkasan anggaran terhadap LPSK. Tentu yang terdampak itu pemenuhan bagi saksi dan korban ya. Ini perkiraan analisa kami sementara ini dengan anggaran yang sekitar 80 miliar tersebut mungkin hanya bertahan beberapa bulan, mungkin bisa hanya sampai bulan April atau Mei. Jadi dan itu tentu kan akan merugikan hak saksi dan korban ya dalam memberikan pelayanan dari LPSK. Sementara menurut pimpinan LPSK, pihaknya telah menyiapkan usulan efisiensi anggaran menyesuaikan kebutuhan lembaganya. Ya itu kan masukan dari beberapa serta pemikiran. Itu kan harus kita rapatkan, tidak bisa begitu. LPSK, pelayanan LPSK, apapun situasinya, apapun masalahnya harus tetap eksis demi hak saksi dan korban. Pimpinan LPSK menilai efisiensi anggaran penting untuk mendukung program pemerintah. Dan sejauh ini efisiensi anggaran dari pemerintah belum mempengaruhi kebijakan pelayanan terhadap saksi dan korban di LPSK. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.